Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi kita ke pengkreditan pajak masukan. Oke, masih ingat rumus ini? PK dikurangi PM. Ya, untuk menentukan PPN yang kurang atau lebih dibayar, itu digunakan rumus PK dikurangi PM atau pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Masih ingat kan ya dengan pengertian dari pajak keluaran? Oke, pajak keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP, JKP, ataupun BKP tidak berwujud. Jadi pada intinya PK adalah PPN yang dipungut oleh penjual. Sedangkan PM atau pajak masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh PKP pembeli, yaitu PKP yang memperoleh BKP, JKP, kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan seterusnya. Oke, pada intinya PM atau pajak masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh pembeli. Simpulannya, kalau PK itu adalah PPN bagi penjual, sedangkan PM adalah PPN bagi pembeli. Nah, untuk pajak masukan sendiri, kemarin sempat kita bahas pengkreditan pajak masukan. Nah, tapi kita bisa lihat ternyata tidak semua pajak masukan itu dapat dikreditkan atau menjadi pengurang pajak keluaran. Sekarang kita lihat dulu seperti apa sih pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, untuk mengkreditkan pajak masukan terdapat dua mekanisme. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus atau menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan atau sering disebut dengan istilah DIM. Nah, DIM ini menggunakan persentase tertentu. Sekarang kita lihat pajak masukan yang dapat dikreditkan. Agar dapat dikreditkan, pajak masukan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, dia harus memenuhi persyaratan formal. Apa sih persyaratan formal itu? Persyaratan formal yaitu faktur pajaknya harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar. Oke. Syarat yang kedua, faktur pajak tersebut harus memenuhi persyaratan material, yaitu transaksinya benar-benar terjadi dan barang yang diperoleh tersebut ada nyatanya, seperti itu. Kemudian, kalau sudah memenuhi syarat formal dan material ini, maka pajak masukan dapat dikreditkan. Kapan pajak masukan tersebut dapat dikreditkan? Pada prinsipnya, pajak masukan harus dikreditkan dengan pajak keluaran di masa pajak yang sama. Maksudnya gimana? Kalau kita memiliki pajak keluaran di bulan April, di bulan 4, maka PK ini dapat dikreditkan dengan PM pada bulan April juga. Masa pajaknya harus sama nih. Oke. Jadi untuk pajak masukan dapat dikreditkan, pada prinsipnya dikreditkan di masa pajak yang sama dengan pajak keluarannya. Akan tetapi terdapat kelonggaran bahwa pajak masukan tersebut tetap dapat dikreditkan untuk masa pajak yang tidak sama. Hanya saja terdapat batasan waktu, yaitu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Artinya gimana? Kalau kita punya PM bulan 4, maka kita boleh mengkreditkan pada bulan 5 atau bulan 6 atau bulan
7. Kalau kita dikreditkan di bulan ini, di masa pajak ini, itu masih boleh. Tapi kalau sudah masa pajak 8, itu sudah tidak boleh. Kemudian syarat berikutnya yaitu belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah dibebankan sebagai biaya, maka atas pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan lagi. Ataupun kalau sudah dilakukan pemeriksaan, maka tidak dapat dikreditkan. Kemudian untuk faktur pajak yang terlambat dibuat lebih dari 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat, maka statusnya bukan faktur pajak, tidak dianggap sebagai faktur pajak. Karena tidak dianggap sebagai faktur pajak, maka dianggap tidak menerbitkan faktur pajak, sehingga PPN masukannya, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian bagaimana sih prinsip pengkreditan pajak masukan? Oke, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, apa artinya? Artinya dia belum melakukan penyerahan, artinya belum punya PK. Maka pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Oke, dia tidak punya PK, tapi dia punya PM. Maka atas PM ini yang untuk perolehan barang modal boleh dikreditkan. Selain barang modal tidak boleh. Jadi yang boleh hanya PM atas perolehan atau impor barang modal saja. Selain barang modal, maka PM-nya tidak boleh dikreditkan. Definisi barang modal itu apa? Nah, ini definisi barang modal. Itu dia harta berwujud yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak untuk diperjualbelikan. Kesimpulannya apa dari yang kita sampaikan tadi? Pajak masukan dapat dikreditkan selama dia telah memenuhi persyaratan formal dan material. Formal itu apa? Lengkap, jelas, dan benar. Syarat materialnya apa? Transaksinya benar-benar terjadi dan belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Apa sih yang disebut dengan berhubungan langsung itu? Nah, itu dia digunakan untuk produksi, manajemen, distribusi, atau pemasaran. Selama perolehan BKP tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha ini, 4 ini, maka dapat dikreditkan. Kalau tidak berhubungan langsung dengan ini, maka tidak dapat dikreditkan. Oke, tadi kita sudah bahas pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, sekarang kita mau tahu apa saja sih pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ternyata tidak semua pajak masukan itu bisa dikreditkan. Contohnya, kita sudah mendapatkan faktur pajak sebelum kita dikukuhkan sebagai PKP. Maka apakah pada saat kita menjadi PKP, PM tersebut dapat dikreditkan? Ternyata tidak. Untuk perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP, walaupun kita punya fakturnya, tapi tetap tidak dapat dikreditkan. Kemudian yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka ini tidak dapat dikreditkan. Kemudian untuk perolehan dan pemeliharaan barang berupa sedan, nah ini sedan, jeep, station wagon, dan ini van, kombi, itu tidak dapat dikreditkan, kecuali mobil-mobil ini itu sebagai barang dagangan atau disewakan. Kemudian yang D sama seperti poin A, yaitu pajak masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian yang E, untuk perolehan BKP yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana. Ini seperti apa? Seperti yang kemarin kita bahas, faktur pajak pedagang eceran. Nah,
untuk faktur pajak pedagang eceran, maka walaupun di situ ada PPN-nya tetap tidak dapat dikreditkan. Kemudian untuk perolehan BKP atau JKP yang faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 dan pasal 13 ayat 6. Kemudian juga untuk perolehan BKP JKP yang ditagih menggunakan SKP. SKP ini apa? Surat ketetapan pajak, yaitu hasil pemeriksaan. Kemudian untuk pajak masukan yang tidak dilaporkan dan ditemukan dalam pemeriksaan. Nah, ini masih berhubungan yang H dan I. Kemudian, nah ini untuk perolehan BKP JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan. Kalau dia pada saat penyerahan barangnya memperoleh fasilitas pembebasan, maka atas pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Oke, ini semua nanti perlu dihafalkan dan dipahami. Nah, sekarang prinsip berikutnya, jika dalam suatu masa pajak PK lebih besar daripada PM, maka itu artinya terdapat PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas negara. Oke, kalau PK lebih besar daripada PM, berarti itu PPN kurang bayar. Kalau statusnya PPN kurang bayar, maka dia harus menyetorkan ke kas negara sebesar jumlah PPN kurang bayar tersebut. Kapan harus disetorkan? Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Jadi kalau atas transaksi bulan April, kan ada PK-nya di bulan April, maka dia paling lambat harus menyetorkan akhir bulan berikutnya, yaitu akhir bulan 5 sebelum SPT masa PPN disampaikan. SPT masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya, sama, paling lambat bulan 5. Oke, jadi setor dulu pajaknya, baru lapor SPT masanya. Nah, sekarang gimana kalau ternyata PK-nya lebih kecil daripada PM atau PM-nya lebih besar nih? Ini kan kalau menggunakan rumus PK dikurangi PM, hasilnya akan minus ya. Nah, kalau minus itu artinya PPN lebih bayar. Artinya apa? Artinya kita membayar PPN lebih banyak daripada yang seharusnya, sehingga atas kelebihan tersebut bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dikompensasikan itu apa? Dikompensasikan itu kelebihan tadi kita simpan ke masa pajak berikutnya agar dapat dikreditkan dengan PK di bulan berikutnya. Oke ya, nanti kompensasi ini bisa mengurangi PK di bulan berikutnya. Kemudian atas kelebihan PM tersebut juga dapat diajukan pengembalian atau sering dikenal dengan istilah restitusi. Kapan? Pada akhir tahun buku. Oke, jadi bisa diajukan nanti di akhir tahun. Tapi nanti ada beberapa PKP yang boleh mengajukan restitusi itu di setiap masa pajak. Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasi transaksi mana itu PM dan mana itu PK dan berapa PPN-nya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada PT Garmindo, perusahaan garment. Dia sudah menjadi PKP sejak tahun 2013. Dia sudah menjadi PKP sejak tahun 2014. NPWP 2013, PKP-nya 2014.